Saudara-saudara sekalian, kita telah membahas mengenai usulan dasar Pancasila, dan kami para masyarakat telah membentuk panitia kecil, terutama panitia 9 yang telah membahas mengenai usulan dasar Pancasila, dan saya akan membacakan hasil dari rumusan tersebut. Yang pertama adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehari setelah pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 11 Juli 1945, suatu hari ada seorang Protestan, Datur Harhari, dan juga anggota BPU PKI menyatakan keberatan terhadap sila pertama. Saya tidak setuju, terutama pada sila pertama. Karena sila pertama berkaitan dengan ketuhanan yang nantinya akan menimbulkan kekacauan dengan agama lain. Umpamanya, jika masyarakat daerah lain mengikuti syariat Islam, pastinya akan menolak dan menimbulkan kericuhan. Maka dari itu, kita perlu memberikan solusi yang baik agar tidak terjadi kericuhan antar agama. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Kita bisa bedakan mana yang hukum adat dan mana yang hukum agama. Jadi persoalan yang Anda sebutkan tadi itu tidak akan terjadi. Di samping itu, riwayat antara agama dan adat di Indonesia bisa memberi kepercayaan dari agama apabila masyarakat Muslim tidak dihalangi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, para pemimpin bangsa yang bergabung pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia akan melakukan sidang membahas dasar dan konstitusi negara. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada sore hari, ada seseorang angkatan laut Jepang dari Indonesia Timur menemui Muhammad Hatta untuk menyampaikan pesan dari orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia Timur. Jadi, kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan pesan dari masyarakat Indonesia Timur bahwasannya mereka tidak setuju dengan bunyi sila pertama. Apabila bunyi sila pertama tidak diubah, maka mereka memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Saya mengerti pesan Anda. Hal ini menjadi perdebatan antara Indonesia Timur dan kelompok Muslim. Begitu saja, pesan ini bersifat sekarang dan kita diskusikan pada rapat pendahuluan. Setelah menerima pesan dari Opsir Angkatan Laut Jepang, Hatta pun mengadakan rapat pendahuluan pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk merundingkan keberatan non-Muslim pada sila pertama. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini untuk membahas rancangan undang-undang dasar. Ada usulan untuk perubahan mengenai 7 kata dalam Piagam Jakarta. Benar, Bung Karno. Saya ingin mengusulkan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mohon maaf, Bu Hatta, mengapa kita harus menghapus kalimat tersebut? Bukankah itu sudah menjadi kesepakatan sebelumnya? Saya sudah memahami perasaan Anda, namun saya sudah berbicara kepada Opsir Jepang yang sudah menyampaikan pesan dari Indonesia Timur. Mereka ingin menghapus kalimat yang menciptakan perbedaan pada sila pertama dan mereka mengancam akan memisahkan diri jika kalimat itu tetap ada. Ini adalah bagian penting. Prinsip-prinsip kami tidak bisa diubah begitu saja. Kami sepakat untuk mengubah bagian kalimat yang menyakiti kaum muslim tersebut dan menggantikannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saya setuju dengan Kasman karena ini menyangkut Indonesia memiliki agama yang beragam. Tapi mungkinkah ini bisa mencapai kesepakatan? Kami berharap begitu, karena ini adalah langkah yang perlu kita ambil untuk kemajuan kemerdekaan Indonesia. Tetap saja, kita harus mempertahankan jasa umat muslim untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, saya tidak akan mengubah sila pertama. Tetapi Hatta, jangan lupakan bahwa syariat Islam adalah sesuatu yang penting bagi umat Islam. Jika frasa itu dihapus, bagaimana kita bisa menjamin bahwa kepentingan umat Islam akan tetap terlindungi di masa depan? Saudara-saudara, saya memahami kekhawatiran ini. Namun kita harus menjaga persatuan bangsa ini. Negara kita beragam suku, agama, dan golongan. Kita harus menjaga keutuhan ini. Benar sekali, lagi pula penghapusan 7 kata ini
tidak berarti menghilangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Pancasila tetap mencerminkan nilai-nilai luhur agama. Dalam rapat pendahuluan tersebut, Ki Bagus Hadikusumo tetap tidak setuju dengan perubahan 7 kata pada sila pertama, sehingga Muhammad Hatta mengutus Kasman secara pribadi untuk berbicara kepada Ki Bagus. Kasman dapat penentu ini tergantung pada berhasil atau tidaknya kamu bernegosiasi dengan Ki Bagus. Negara ini berharap besar kepada kamu. Baik, Bu. Memang saat ini Islam menjadi agama mayoritas, tetapi keadaannya berbeda lagi di Indonesia bagian timur. Dan keberagaman ini harus kita hargai. Saya pikir kamu juga benar. Demi ketuhanan Indonesia, saya setuju dengan perubahan ini, Pak Asman. Hingga akhirnya, Ki Bagus Hadikusumo menyetujui untuk merubah sila pertama. Setelah itu, rapat dilanjutkan, di mana Ki Bagus Hadikusumo telah menyetujui tentang perubahan pada 7 kata pada sila pertama. Jika ini memang jalan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia dan demi kebaikan semua pihak, saya bisa menerima ketuhanan yang Maha Esa sebagai pengganti 7 kata tersebut. Terima kasih Ki Bagus atas kebijaksanaan Anda. Dengan ini, kita sepakat untuk menetapkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai bagian dari dasar negara kita. Saudara-saudara, mari kita jadikan keputusan ini sebagai tanda komitmen kita untuk menjaga persatuan Indonesia. Setuju. Baiklah, dengan keputusan ini kita telah mengambil langkah penting untuk masa depan bangsa kita, dan semoga keputusan ini memperkuat persatuan bangsa kita yang baru merdeka. Sidang kita akhiri dengan satu tekad. Bangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih saudara-saudara. Semua peserta sidang bermufakat untuk meletakkan persatuan dan kesatuan di atas ego dan kepentingan semua pihak. Dan pada akhirnya Pancasila diterima sebagai dasar negara.